Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Arif Fatur Rahman dengan NIM C140 123 1031. Di sini ingin mengolah data hasil praktikum minggu 9. Nah, langsung saja karena saya dari kelompok 7 dan kita pakainya data dari 3 kelompok. Jadi data yang saya pakai itu dari kelompok 7, kelompok 8, dan kelompok 9. Nah, kemudian kita masuk ke seleksikan. Nah, nah, di seleksikan ini kita mau cari rata-rata atau average dari bobot keseluruhan ikan kita. Nah, caranya itu kita tadi kita salin bobot eh, kelompok kita sampai bawah, terus dipindahin sini, terus dimasukin. Nah, nanti pas datanya dimasukin itu nanti dia itu nggak beraturan. Nah, karena dia nggak beraturan, nanti itu kita blok, terus kita urutkan. Nah, urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, karena di sini saya udah ubah, jadi datanya nggak berubah. Nah, terus kita nyari rata-ratanya itu dengan rumus average. Nah, rumusnya itu sama dengan average, buka kurung B4, terus titik 2 B33. Nah, terus nanti di enter hasilnya bakal keluar. Nah, karena rata-ratanya itu 154, nah terus jadi kita tuh ngambil datanya satu gimana ya? Kita ngambil datanya itu satu satu tingkat di atas nilai rata-rata. Jadi kita ngambilnya di 155. Kita ambil, terus kita pindahin ke sini. Nah, terus dapatlah data seleksikannya itu sekian. Terus kita masuk ke family. Nah, tadi kan kita udah nyari bobot rata-rata dari kelompok 7. Nah, dapatnya sekian di angka 154,633. Nah, kita lakuin hal yang sama buat kelompok 8 dan kelompok 9. Nah, udah dapet eh, apa? Bobot rata-ratanya. Nah, itu nanti kita masukin ke Within Family. Cuman sebelum kita ke Within Family, kita ke Between. Nah, Between Family itu kita masukin data yang ini kelompok kita ke bawah, di blok lagi, terus dipindahin. Nah, sama kayak tadi itu dia bakal nggak beraturan. Jadi kita blok lagi, terus kita urutin terus kecil. Kalau udah, itu kita lihat dari tiga tiga kelompok ini yang paling gede itu rata-ratanya di kelompok berapa. Nah, data yang saya dapat itu di kelompok 7 yang paling gede. Jadi kita pakai di 154. Nah, terus kita cari dari tiga ini yang 154 itu di mana. Dapat di sini kelompok 7. Jadi kita pakai datanya dari kolom 4 sampai di nih 12. Jadi kita pakai 9 sampel. Terus kita pindahin. Dapatlah within family-nya. Terus, nah ini dia. Obat. Nah, terus kita mau cari generasinya nih. Generasi si apa ikan dari kelompok kita 7. Nah, terus ini itu kita cari rata-ratanya kan, dapat di 154. Kita cari rata-ratanya, terus kita cari juga standar deviasinya. Nah, terus yang kita tambahin G0, terus kita tadi pakainya kan 20 sampel. Nah, jadi kita blok, kita pakai yang ini sampai sini. Terus kita
paste deh di sini. Nah, pastenya itu dia, oh bukan di sini deh. Nah, terus kita cari rata-ratanya dari 20 ini, 20 sampel, dapat di rata-ratanya di 168. Nah, rumusnya itu sama kayak yang tadi, sama dengan average, buka kurung D5, terus titik 2 itu D24. Nih. Nah, kita itu biar dia apa rumusnya itu harus dikunci biar dia nilainya nggak berubah. Jadi kita menguncinya itu pakai dolar. Nah, itu kuncinya di sebelum D dan sebelum 5 sebelum angka dan huruf. Nah, itu juga buat standar deviasinya. Masuk. Dihapus. Nah, dapat. Nah, terus kita eh, ke generasi satu habis dari generasi nol. Nah, kita cara nyari generasi satu itu rumusnya sama dengan norm titik INV, terus buka kurung RAND, terus buka kurung lagi, tutup kurung, terus pakai titik koma, terus D26 average-nya ini, terus titik koma lagi, terus D28 dari standar deviasinya. Cara nyari singkatnya itu nyari generasi satu itu dari average sama standar deviasi. Terus dikunci juga pakai dolar. Nah, terus habis itu kita enter, nanti rumusnya hasilnya keluar sekian. Nah, karena kita pakainya itu apa namanya? 20 sampel. Nah, jadi kita sampai di sini 69. Terus kita copy. Nah, terus kita paste di sini. Nah, pastenya itu pakai paste spesial. Nih, gini. Yang ini tadi kita copy, eh, terus kita klik kanan, paste spesial. Nah, ini. Nah, ntar dapat hasilnya. Terus kita cari lagi rata-ratanya dari 20 ini. Kita cari rata-ratanya itu dari I5, terus titik 2, terus I24. Dapat average-nya. Terus kita nyari lagi standar deviasinya. Sama kayak yang ini rumusnya. G0. Nah, terus kalau udah dapet, kita ke generasi kedua lagi. Nah, di generasi kedua itu kita masukin rumus yang sama kayak di generasi ke satu. Rumusnya itu norm, rumusnya itu norm titik INV, buka kurung RAND, buka kurung tutup kurung, titik koma, I26 average-nya, terus titik koma, ya, I28. Nah, itu dari standar deviasinya. Nanti kita enter hasil yang keluar, kita pakai lagi yang ini, 20 sampel. Sama kayak yang tadi, kita paste spesial di sini. Nah, kalau kita udah paste spesial, cari lagi nih rata-rata dari si ini, sampel yang ini. Udah kita urutin.
kita cari rata-ratanya, udah dapet, standar deviasinya udah dapet, kita ke generasi ketiga. Nah, kita itu pakainya 3 generasi. Nah, setelah itu kita masukin rumusnya sama kayak yang generasi kedua dan generasi ke satu. Udah dapet, terus kita pakai nih sampai di sini 185. Pakainya bulk sampel. Terus kita paste spesial lagi di sini. Nanti kita cari lagi average-nya sama standar deviasinya. Habis itu udah deh. Terus kita nyari itu, kita ke genetic gain. Nah, di genetic gain ini kita pakai tadi dari ini. Nah, average. Average ini, ini, sama ini. Tiga aja deh. Nah, average-nya tadi itu generasi ke nol dia itu 168. Generasi ke satu itu 179, generasi kedua itu 184, generasi ketiga itu 187. Terus, nah terus di sini itu rumus buat nyari genetik gennya. Nah, rumusnya itu sama dengan buka kurung C3 jadi terus dikurang C2 itu dari rata-rata genetik apa rata-rata dari generasi nol sama dari generasi satu terus dikurang generasi nol terus tutup kurung terus dibagi generasi nol lagi terus dikali 100 dapat hasilnya segini. Hmm, terus nih yang terus kita ambil di yang generasi ketiga tadi yang ini aduh nih generasi ketiga nih JPS-nya seleksi JPS-nya kita ambil ini di sini 20 sampel tadi terus kita buletin. Nah, kita buletinnya itu pakai rumus sama dengan round dalam kurung B8 titik 2 habis itu kita blok eh, sampai di sini kita blok terus titik koma. Nah, kita tuh mau naiknya buletinnya 0,1 jadi tambahin 0,1 tutup kurung enter. Nih, hasilnya segini terus dapat bobot besaran. Hmm. Enggak. Ini bobot besaran kita masukin yang ini itu kita hitung. Yang di sini kan ada beberapa angka. Jadi itu kita hitung ada berapa pengulangan. Di sini kan contohnya 191 nih ada satu, terus 189 itu ada tiga. Tiga. Nah, terus 184 itu ada dua, 187 ada 9, 186 ada 4, 185 satu. Tuh, terus ini itu rata-rata dari ini. Rata-rata dari ini. Udah, di situ X-nya dapatnya segini. Nah, terus Y-nya segini. Nah, ya segini itu. Kenapa ngambilnya 6? Karena di contoh itu pakainya yang 6. Nah, terus eh kita nambahin kurva. Kurvanya itu disisipkan. Nah, terus di sini kurva nanti ada di sini. Nah, tuh mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.